Suatu proses penyesuaian cara berpikir dengan pola pikir sang raja. Itu pola pikir yang terus diperbaharui, harus disertai atau harus dibarengi, saudara, oleh iman yang teguh. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan pada hari ini dalam Morning Devotion kita terambil dari kitab Injil Markus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, dalam pembacaan singkat kita di pagi hari ini, Markus menyatakan bagaimana Tuhan Yesus memakai pelayanannya secara publik di bumi ini. Markus menjelaskan bahwa sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, statement ini menunjukkan pada waktu peralihan tongkat estafet daripada pelayanan kerajaan Allah di bumi dari Yohanes Pembaptis pada Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Berarti tugas utusan yang mempersiapkan jalan yang dibawa oleh Yohanes sendiri telah selesai. Dan sekarang, saudara, waktunya hamba Tuhan atau Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, tampil sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Saudara, Yesus memulai pelayanan publiknya di Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apakah Injil Allah itu, saudara? Injil artinya kabar baik. Berisi 4 hal. Yaitu yang pertama, waktunya tiba. Dan yang kedua adalah kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kerajaan Allah ada di antara kita. Dan yang ketiga adalah bertobatlah. Serta yang keempat yaitu percaya. Nah, saya tertarik untuk membahas kata ini. Sesudah Yohanes ditangkap. Kata itu saya kira sangat penting buat kita hamba-hamba Tuhan untuk mengetahui bahwa kita harus menyadari ada batas pelayanan dan waktu-waktu kita. Ya. Kita tidak mungkin akan melayani seterusnya. Ada daerah pelayanan, ada waktu dan batas pelayanan. Di Alkitab kita lihat contoh-contoh seperti itu ada. Dari Musa batasnya sampai di Bukit Nebo saja. Dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Selebihnya waktu dan daerah pelayanan Yosua dimulai. Yosua pun berhenti. Tua-tua Israel yang mulai memerintah. Hakim-hakim. Kelihatan sekali bahwa Tuhan punya rancangan yang sangat luar biasa. Tetapi yang luar biasa di sini adalah waktu Yohanes ditangkap. Dan ini memang akhir dari pelayanannya. Karena kemudian dia ditangkap, kemudian tentu sudah tahu dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes pada waktu itu. Tapi yang kita perlu garis bawahi di sini adalah waktu yang telah genap ini. Yesus datang ke dunia ini dalam waktu yang genap. Waktu dia memulai Injilnya dia berkata, waktunya telah genap. Kairos. Ya. Plero, itu 2 kata yang dipakai. Kairos merupakan kata waktu, plero menunjukkan genap, kegenapan waktu Allah itu sekarang. Jadi Kairos Tuhan dimulai, lawatan Tuhan buat bangsa Israel dimulai. Sebab waktu itulah yang menunjukkan janji yang sudah Tuhan katakan dari kitab Yesaya tergenapi. Markus mengatakan janjinya digenapi. Sekarang waktunya. This is the Kairos. Inilah waktunya. Di mana apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya terjadi sekarang. Utusannya sudah selesai. Sekarang Sang Mesias memulai pelayanan publiknya. Dan benar kata itu. Kemudian yang kedua adalah dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Itu punya pengertian kerajaan Allah nggak jauh lagi. Kata kerajaan Allah kan sederhana. Itu Basileateo itu sebenarnya punya pengertian bahwa ini adalah pemerintahan Allah. Jadi Tuhan kembali ingin memerintah manusia. Tuhan kembali ingin memerintah Israel. Tuhan kembali ingin memerintah seluruh bumi.
Tapi karena pada waktu kejatuhan Adam membuat Tuhan tidak lagi memerintah manusia. Manusia diperintah oleh penguasa yang lain, so-called iblis atau setan, yang memerintah manusia pada waktu itu. Tapi sekarang dia berkata begini, nah, kerajaan Allah telah kembali pada umatnya. Kerajaan Allah telah ada di antara kita. Kerajaan Allah sekarang ada bersama-sama dengan kita. Pemerintahan Tuhan sekarang datang dalam kehidupan kita. Sebab kita berkata, kalau Tuhan memerintah, dunia akan bersuka cita. Kalau Tuhan memerintah, bumi bersuka. Kalau Tuhan memerintah, manusia bersuka. Manusia dibebaskan, manusia mengalami lagi damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi itulah yang dikatakan dengan kerajaan Allah sudah dekat. Yes. Saudara, bertobat dan percaya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saudaraku. Walaupun adalah hal yang berbeda. Tapi dalam proses kita menerima serta memasuki kehidupan yang diperintah oleh Allah sendiri. Karena kata metanoia itu berurusan dengan perubahan pikiran mentalitas yang menuntun kita pada perubahan sikap kita dan juga pada perubahan tindakan kita sehari-hari, saudara. Satu proses penyesuaian cara berpikir dengan pola pikir sang raja. Itu pola pikir yang terus diperbaharui, harus disertai atau harus dibarengi, saudara, oleh iman yang teguh. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan rohani. Artinya tidak terlihat dengan kasat mata kita. Maka iman kita, yaitu iman kita sebagai saudara orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki mata rohani untuk kita bisa melihat perkara-perkara rohani. Ini sangat penting sekali, saudara, karena iman yang membuat kita dapat terhubung dan berkenan kepada Allah. Seperti ada dalam ayat firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, katakan bahwa tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab pada saat kita menghampiri Allah, kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi public ministry Yesus, pelayanan publik Yesus yang dia mulai dengan cara yang sangat khusus ini, luar biasa. Dia memulainya dari Galilea, dari tempat yang mungkin orang tidak anggap sama sekali. Tapi dia mulai dari Galilea. Kenapa Galilea ya? Karena memang dari tempat yang gelap, dari tempat yang tidak dianggap, terang bercahaya di situ. Demikianlah nubuatan ini muncul sekali lagi. Saudara, kerajaan Allah datang lewat pelayanan Yesus Kristus. Sebab berita Tuhan Yesus adalah berita tentang kerajaan Allah. Mari kita sebagai orang percaya hidup dalam kerajaan Allah. Tapi memberitakan kerajaan Allah lewat kehidupan kita, lewat gaya hidup kita, lewat budaya hidup kita. Tapi juga kita memberitakan Injil kerajaan sorga sebagai sebuah berita yang sedang dinanti-nantikan oleh orang yang sedang takut, bimbang, dan gelisah. Kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita sekalian. Saudara, mari kita hidup di dalam gaya hidup kerajaan Allah. Dan juga kita perlu memberitakan Injil kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.